Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ratu Najiroh dengan NIM 081911736515. Di sini saya berasal dari program studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah telemedika, yaitu yang berjudul Fall Detector System untuk pasien stroke dengan IoT. Baik, untuk yang pertama, latar belakang. Stroke merupakan salah satu keadaan yang terjadi ketika suplai darah ke otak terputus akibat tersumbatnya pembuluh darah, sehingga kematian sel-sel terjadi pada sebagian area di otak. Akibatnya, tidak sedikit pasien stroke yang menghadapi kelumpuhan dan terjadi masalah pada keseimbangan tubuh. Hasil dari data menunjukkan sekitar 40% dari semua pasien stroke atau sekitar 795.000 jiwa mengalami jatuh yang serius dalam periode 12 bulan setelah mengalami stroke. Angka kejadian jatuh yang tinggi ini pada umumnya dilaporkan terjadi setelah pasien keluar dari rumah sakit atau setelah rehabilitasi pasca stroke dengan cacat sisa. Kemudian hal yang dilakukan rumah sakit untuk mengurangi terjadinya pasien terjatuh yaitu dengan melakukan pencegahan seperti sosialisasi pada pasien, pemberian tanda berisiko pada tempat tidur pasien, dan pelatihan kepada staf yang merupakan hal-hal pencegah yang paling efektif dalam mengurangi terjadinya pasien jatuh. Namun resiko terjatuh ketika penderita stroke sendiri tetaplah ada. Sayangnya saat terjatuh penderita stroke akan sulit untuk bangun sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, di sini saya menggunakan sensor MPU 6050 sebagai pendeteksi pasien stroke saat akan jatuh. Kemudian ada MCU SP 8266 sebagai pusat kendali utama dan juga komunikasi di internet. Kemudian di sini saya menggunakan Telegram sebagai interface dalam monitoring pasien. Untuk perancang sistem sendiri, sensor posisi atau MPU 6050 kemudian akan dihubungkan dengan MCU ESP8266, di mana ESP ini akan menyambungkan ke internet, kemudian dikirim ke penyimpanan, itu penyimpanan cloud dari Telegram maksud saya. Dan kemudian dari Telegram tersebut, saat sensor posisi ini mendeteksi adanya jatuh pada pasien, maka pada Telegram akan mengirimkan notifikasi pasien tersebut terjatuh sehingga keluarga atau perawat yang sedang berada di luar atau sedang berada dengan pasien stroke akan bisa mengetahui jika pasien tersebut membutuhkan pertolongan, sehingga keluarga ataupun juga perawat akan segera datang. Kemudian berikut ini merupakan skema dari rangkaian untuk deteksi fall detektornya, dan itu yang paling pastinya merupakan ESP8266 dan yang depannya merupakan MPU 6050. So, ada baterai yang menjadi power supply-nya. Ini ada buzzer, kemudian ada jumper, kemudian ada kotaknya nanti yang nantinya akan ditempelkan pada dada penderita stroke, sehingga saat penderita stroke terjatuh, alat tersebut juga akan ikut terjatuh dan akan mengirimkan notifikasi melalui Telegram. Baik, berikutnya adalah Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek disebabkan dengan teknologi seperti sensor dan juga perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi, mengontrol, menghubungkan, dan juga mentransfer data melalui perangkat lain selama terhubung ke internet.
IoT berhubungan dengan istilah machine to machine atau M2M, di mana sebuah perangkat yang mampu melakukan komunikasi M2M maksud saya, umumnya disebut sebagai perangkat pintar. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu aktivitas manusia dalam menutupi keperluan atau fungsi yang ada. Kemudian ada sensor MPU 6050. MPU 6050 adalah modul sensor yang terdapat dua fungsi dalamnya, yaitu ada akselerometer dengan mikroelektromechanical system atau MEMS, dan juga ada gyroscope dengan mikroelektromechanical system atau MEMS juga dalam sebuah chip. Terdapat 16 pin analog yang dilakukan konversi terlebih dahulu untuk menentukan sumbu, sehingga sensor ini dapat bekerja dengan maksimal. Nilai dari sumbu X, Y, dan Z pada sensor ini dapat diambil secara bersamaan dalam satu waktu. Kemudian sensor gerak MPU 6050 merupakan sensor dengan EDC atau analog digital converter 16 bit yang mencakup giroskop 3 sumbu, akselerator 3 sumbu, dan prosesor gerak digital atau DMP untuk pengukuran posisi objek. Sensor ini memperoleh data dari giroskop dan juga akselerometer saat sampel data yang dipilih atau data giroskop 3 sumbu dan data 3 sumbu serta data suhu disinkronkan. Kemudian MPU 6050 merupakan sensor yang cocok yang mencakup transducer, memori, ADC, microcontroller, dan antarmuka dengan data keluaran 16 bit yang menjadikannya sensor yang sangat akurat. Kemudian ada sensor M. Kemudian pada gambar ini merupakan letak putaran dan juga kemiringan dari sensor MPU 6050. Di sini ada roll, kemudian ada pitch, sebelah sini pitch dan juga yaw. Merupakan titik acuan dari kemiringan pada sistem. Kemudian gerakan memutar ke samping merupakan istilah dari roll. Selanjutnya kemudian gerakan memutar ke bawah dan juga ke atas merupakan pitch. Serta gerakan memutar ke samping adalah yaw. Kemudian untuk Wi-Fi-nya yang menjadi modul Wi-Fi yaitu Magnum-CU ESP8266. ESP8266 ini merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3 volt, yaitu daya yang sangat kecil, sehingga dengan memiliki 3 modul Wi-Fi yaitu ada station, access point, dan juga modul ini dilengkapi dengan prosesor, memori, dan juga GPIO, di mana jumlah pin bergantung dengan jenis ESP8266 yang digunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan microcontroller apapun, karena sudah memiliki perlengkapan layaknya microcontroller. Itu merupakan topologi chartnya. Di sini dari programnya, di sini ada mulai, yaitu inisialisasi sensor MPU, kemudian buzzer, LED, dan juga Telegram. Selanjutnya data sensor akan dikirim ke Telegram, yang kemudian notifikasi sensor menyala pada Telegram. Jika menyala, maka LED akan on selama 1 detik, kemudian akan hadirkan terdeteksi pasien jatuh. Jika notifikasi tidak menyala, akan kembali lagi ke inisialisasi sensor. Nah, kemudian setelah tadi terdeteksi pasien jatuh dengan MPU 6050, jika terdeteksi maka LED on, buzzer on, dan kemudian muncul notifikasi pada Telegram. Dan terdapat jeda 5 detik. Setelah itu, LED akan off, buzzer off, dan juga terdapat notifikasi Telegram. Kemudian akan kembali lagi pada inisialisasi sensor MPU. Dan jika tidak terdeteksi adanya pasien jatuh, akan langsung kembali kepada inisialisasi sensor MPU tadi. Kemudian cloud untuk storage atau penyimpanannya, di sini itu kita berbasis cloud. Cloud merupakan model komputasi
yang memungkinkan penyimpanan data dan file di internet melalui penyedia komputasi cloud yang diakses baik melalui internet publik ataupun koneksi jaringan privat khusus. Penyedia penyimpanan mengelola dan memelihara server penyimpanan, infrastruktur, dan juga jaringan dengan aman untuk memastikan bahwa pengakses memiliki akses ke data saat dibutuhkan dalam skala yang hampir tidak terbatas, serta dengan kapasitas yang elastis. Penyimpanan cloud menghilangkan kebutuhan untuk membeli dan mengelola infrastruktur penyimpanan data sendiri, scalability dan juga ketahanan dengan akses data kapanpun dan juga dimanapun. Dan Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multifaktor berbasis awan atau berbasis cloud yang bersifat gratis dan juga berlaba. Standar Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, kemudian sistem perangkat komputer seperti Windows, OS X, dan juga Linux. Telegram dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP dan didukung oleh wirausahawan Rusia atau Pavel Durov. Kode pihak lainnya berupa perangkat lunak sistem terbuka namun mengandung blok binari dan kode sumber untuk versi terbaru tidak selalu seperti dipublikasikan dengan kode sisi servernya bersumber tertutup dan juga berpaten. Telegram sendiri menggunakan sistem cloud storage untuk menyimpan setiap data secara aman yang sehingga tidak memenuhi storage atau penyimpanan pada perangkat. Kemudian mudah untuk diakses kapan saja. Sistem penyimpanan tidak terbatas dan juga gratis yang disediakan oleh Telegram. Kemungkinan dapat menyimpan segala jenis data file. Penyimpanan yang tidak terbatas tersebut dapat menghemat storage dan juga mudah diakses. Selanjutnya klien. Perangkat telemedika ini bertujuan untuk digunakan di dalam rumah dengan pasien stroke untuk memantau atau memberi peringatan apabila pasien jatuh sehingga bisa cepat dilakukan pertolongan. Keluaran dari perangkat telemedika ini atau berupa notifikasi dari Telegram yang telah terintegrasi dengan bot. Notifikasi tersebut akan memberitahukan kepada keluarga jika pasien stroke membutuhkan pertolongan. Admin membuat bot Telegram untuk deteksi jatuh. Di sini merupakan grafis interface dari Telegram untuk admin, itu melakukan membuat bot Telegram terlebih dahulu. Itu di sini ada bot fighter. Kita lakukan start, kemudian akan muncul pesan seperti ini. Kemudian create new bot atau bot baru. Selanjutnya melakukan penamaan pada bot yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini username untuk botnya itu di sini ada lapor deteksi jatuh. Untuk lapor ini adalah username botnya. Kemudian itu selesai itu done. Setelah melakukan pembuatan bot, kemudian dilanjutkan ke ID bot untuk mendapatkan ID dari bot kita yang telah dibuat. Selanjutnya setelah dilakukan pembuatan bot, untuk dari usernya atau keluarga dapat melakukan pencarian bot yaitu berupa laporan deteksi. Di sini terdapat hasilnya itu laporan deteksi, kemudian dilakukan klik, kemudian lakukan start. Nah, kemudian saat pasien mengalami jatuh akan terdapat notifikasi seperti ini, di urgent, ada seorang yang jatuh dan membutuhkan pertolongan, atau dapat menghubungi nomor berikut untuk menyampaikan jika pasien tersebut dalam keadaan jatuh agar segera untuk ditolong. Ini merupakan daftar pustaka yang telah saya gunakan, ada berupa web dan juga ada berupa beberapa jurnal yang ada. Untuk web dan jurnalnya sudah tersedia di Google Drive yang linknya nanti akan saya taruh di PPT. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.